Sejarah penyerahan Gibraltar dimulai pada tahun 1704, ketika armada Anglo-Dutch merebut wilayah tersebut selama Perang Suksesi Spanyol. 9 tahun setelahnya, Spanyol secara resmi menyerahkan wilayah ini kepada Inggris. Gibraltar memiliki pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas sebagian besar urusan internal. Meskipun demikian, Inggris tetap mengurus pertahanan dan urusan luar negeri, menunjukkan otonomi yang signifikan bagi wilayah ini. Referendum yang diadakan pada tahun 2002 menunjukkan dukungan luar biasa dari warga Gibraltar untuk tetap menjadi bagian dari Inggris, dengan lebih dari 99% suara menyatakan dukungan. Ini mengindikasikan keinginan kuat penduduk untuk mempertahankan status mereka. Gibraltar adalah salah satu dari 3 negara terkecil di dunia, bersama dengan Monaco dan Vatikan, dengan luas hanya 68 km persegi. Hal ini menunjukkan betapa kecilnya wilayah ini jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahasa resmi di Gibraltar adalah bahasa Inggris. Namun banyak penduduk juga berbicara bahasa Spanyol dan Llanito, sebuah campuran bahasa Andalusia dengan kata-kata dari bahasa Inggris. Ini mencerminkan keragaman budaya yang ada di wilayah tersebut. Perekonomian Gibraltar didominasi oleh sektor layanan, di mana 25% dari PDB berasal dari perjudian online. Kebijakan pajak yang menguntungkan telah menarik banyak perusahaan perjudian untuk beroperasi di wilayah ini. Gibraltar Terken Aldengen Rock of Gibraltar Yang Menyulang Setinggi 426 Meter. Lebi Tinggi dari Menara Eiffel. Ini juga menjadi rumah bagi sekitar 300 barbari Macaques yang menambah daya tarik wilayah tersebut. Sistem pertahanan bawah tanah yang dikenal sebagai Great Siege Tunnels dibangun oleh Inggris pada tahun 1782. Saat ini, jaringan ini menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Gibraltar. Gibraltar terletak di Selat Gibraltar yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania. Lokasinya yang strategis berada antara pantai selatan Spanyol dan pantai utara Afrika. Gibraltar berfungsi sebagai gerbang antara Eropa dan Afrika, di mana negara-negara sekitarnya sangat mengandalkan wilayah ini untuk perdagangan dan pariwisata, yang tentu saja meningkatkan nilai strategisnya. Meskipun Gibraltar memiliki populasi sekitar 26.000 orang, harapan hidup pria di wilayah ini cukup rendah, hanya 75 tahun. Ini cukup mengejutkan mengingat lokasinya yang berada di Mediterania. Tingkat merokok yang tinggi di Gibraltar, sekitar 35% dari orang dewasa, dianggap sebagai penyebab utama rendahnya harapan hidup. Hal ini menjadikan Gibraltar salah satu tempat dengan tingkat merokok tertinggi di dunia. Selat Gibraltar memainkan peranan strategis, menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik. Jalur ini menjadi lintasan penting bagi lebih dari 65.000 kapal setiap tahunnya. Sejak tahun 1610, Spanyol menguasai rute ini dan memiliki kehadiran di kedua sisi selat, termasuk wilayah kecil Ceuta di sisi Afrika. Hal ini menciptakan dinamika politik yang kompleks di kawasan. Rock Gibraltar, yang merupakan bagian dari Inggris, menjadi titik perselisihan antara Spanyol dan Inggris mengenai kedaulatan wilayah tersebut sejak perjanjian tahun 1713. Pertikaian ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini bagi kedua negara. Selat Gibraltar adalah salah satu jalur laut terpadat di dunia, dengan 65.000 kapal melintasinya setiap tahun. Ini menegaskan peran vital selat ini dalam jaringan transportasi global. Namun, kondisi cuaca dan angin yang ekstrim menjadi tantangan utama dalam pembangunan jembatan. Angin Levante dan Poniente dapat mencapai kecepatan 72 km per jam, yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran di kawasan tersebut. Kedalaman selat yang mencapai 900 meter juga menjadi masalah serius untuk pembangunan jembatan. Desain yang sangat khusus diperlukan agar dapat mengakomodasi kapal-kapal besar yang melintas. Tekanan air di kedalaman yang ekstrim memberikan stres besar pada struktur bangunan, membuatnya tampak tidak realistis untuk saat ini. Ini menjadi kendala utama dalam merencanakan pembangunan jembatan. Sebagai perbandingan, pondasi jembatan terdalam saat ini adalah jembatan Akashi Kaikyo di Jepang, yang berada 60 meter di bawah permukaan. Membangun lebih dari 300 meter adalah tantangan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Rencana pembangunan jembatan antara Port Olivos dan Pound Series oleh Profesor Tung Yen Lin menunjukkan ambisi yang tinggi. Namun, proyek ini lebih dianggap sebagai visi inspiratif dibandingkan rencana yang dapat segera dilaksanakan. Rincian mengenai kedalaman dan panjang terowongan yang direncanakan menunjukkan tantangan yang sangat besar. Terowongan ini diperkirakan akan mencapai 42 km dengan kedalaman hampir sama dengan rencana sebelumnya. Estimasi biaya untuk terowongan ini berkisar antara $6 hingga $10,5 miliar,
yang merupakan angka lebih rendah dibandingkan biaya terowongan Channel yang mencapai 14,5 miliar dolar. Ini menunjukkan potensi biaya yang lebih realistis untuk proyek tersebut. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kedua negara, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, proyek ini juga berpotensi memperkuat perdagangan antara Eropa dan Afrika.